Masih rame orang ngomong soal wayang gara-gara penceramah Khalid Basalamah bilang kayaknya wayang itu perlu dimusnahkan. Nah, kita pingin kulik problem soal wayang dan Khalid Basalamah ini di acara Masuk Pak Eko. Jadi waktu dalam kesempatan sebuah ceramah, ada jemaah yang nanya, dia itu dalang dan katanya mau bertobat. Terus Khalid bilang ya, kalau mau bertobat, wayangnya dimusnahkan. Ini agak lucu sih sebetulnya. Yang pertama, emang kenapa kok dalang mau bertobat? Kalau ada perampok mau bertobat, ya itu wajar. Kalau ada orang yang tukang mabuk mau bertobat, ya itu wajar. Lah dalang. Apa masalahnya dalang kok tiba-tiba mau bertobat? Mungkin ya, ini mungkin dalam perspektif ajarannya Khalid Basalamah bahwa memainkan wayang itu atau membawakan cerita melalui boneka-boneka wayang itu adalah sebuah dosa besar sehingga dalang perlu bertobat. Akibat omongannya Khalid ini banyak orang yang marah. Saya juga marah. Kenapa? Saya suka cerita-cerita pewayangan. Banyak kisah yang bisa dipetik dari sana. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sana. Banyak hikmah yang bisa diambil dalam kehidupan kita dari kisah-kisah pewayangan. Kalau diperhatikan, ya, sampai kemudian ada beberapa kelompok pecinta wayang atau mungkin dalang mengadukan statement Khalid ini ke polisi karena memang membuat kita resah. Agama dibentur-benturkan dengan budaya padahal sebetulnya sama sekali nggak berbenturan. Khalid sendiri udah minta maaf atas pernyataannya tersebut. Tapi ada satu hal yang dari pernyataan maafnya bikin gue bingung. Katanya, ya kita jangan menjadikan Islam di bawah tradisi, tapi Islam harus di atas tradisi. Jadi menciptakan tradisi Islam, bukan Islam mengikuti tradisi. Seolah-olah di mata Khalid Basalamah dalam pernyataan maafnya itu, tradisi yang ada itu selalu berlawanan dengan Islam. Ini yang paling lucu. Gue pengen melihat konteks yang lebih besar. Begini, pikiran-pikiran kayak Khalid ini mewakili sebuah pemikiran atau paham keagamaan yang kita kenal dengan aliran Wahabi. Wahabi ini dikenalkan atau dirumuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya namanya Wahabiyah. Sekarang yang paling banyak kelompok-kelompok Wahabiyah itu di Saudi Arabia. Dulu ya, ketika kekhalifahan Turki itu sedang berjaya, Inggris itu mensupport gerakan-gerakan Wahabi untuk mengalahkan kekuasaan khalifah. Jadi Wahabi itu tumbuh salah satunya dengan support dari Inggris. Itu yang pertama. Kalau kita lihat peta dunia, total penduduk dunia yang beragama Islam itu ada 1,8 miliar. Dari jumlah itu, 80% menganut Islam bermadhab Sunni. Yang 15% menganut Islam bermadhab Syiah. Adanya di Iran, Irak, di beberapa negara, di Saudi juga ada Syiahnya gitu loh. Nah, biasanya orang bermadhab Syiah itu menggunakan pikiran-pikiran fikihnya Ja'fari, dari Imam Ja'far. Sementara kalau yang Sunni ada 4 ahli fikih yang diikuti. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Saudi mungkin mengambil dari beberapa pikiran imam-imam itu, tetapi rujukannya tetap Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang ingin saya katakan, penganut pikiran-pikiran Wahabi atau aliran Wahabi di dunia ini cuma 5% dibanding sama seluruh penganut Islam di dunia. Kita misalnya Indonesia menganut mazhab Sunni dan mengikuti fikihnya Imam Syafi'i. Indonesia, Mesir, Malaysia itu sekitar 50%. Jadi ya, kalau cara berpikir Saudi, cara berpikir Wahabi ini mengklaim dia
yang mewakili kebenaran Islam lucu. Dari sisi populasi saja cuma 5%. Memang sih pada tahun 80-an atau sebelum 80-an, Saudi itu paling rajin menyebarkan ajarannya ke semua negara-negara Islam di dunia untuk menginfiltrasi kelompok-kelompok Islam. Diperkenalkanlah ajaran-ajaran cara berpikir Wahabiyah ini. Di Indonesia banyak banget loh dana yang dikucurkan Saudi untuk memperkenalkan, mendakwahkan pikiran-pikiran Wahabi di Indonesia. Salah satu atau ciri-ciri orang yang mengandung berpikir Wahabiyah ini melulu tekstual. Maksud gua, melulu sibuk dengan simbol-simbol. Islam itu apabila jenggotnya panjang. Islam itu apabila celananya cingkrang. Islam itu apabila jidatnya hitam. Islam itu kalau perempuan apabila pakai jilbab sampai keluruban, kemudian pakai cadar. Nah, ini kemudian seolah-olah dianggap mewakili sebuah pikiran Islam atau diklaim ini loh Islam, yang lainnya tidak Islam. Itu salah satu ciri berpikir mereka. Pertama, sangat tekstual. Jadi kalau kita kemarin-kemarin lo dengar ada orang yang beranggapan bahwa bumi itu datar. Nah, salah satunya gara-gara pikiran ini. Karena di Quran itu ada satu ayat yang mengatakan, aku hamparkan rezeki di muka bumi. Kata dihamparkan itu dianggap nggak mungkin dong dihamparkan kalau bentuknya bulat bumi. Makanya kata dihamparkan itu dijadikan asumsi dasar bahwa bumi sebetulnya datar. Nah, kaum bumi datar inilah yang diawali atau yang juga berpikir ala Wahabiyah. Yang kedua yang sangat penting karena dia sangat tekstual, maka sikapnya kaku. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kufur, aduh macam-macam lah. Pengkafir-kafiran ini seringkali dari orang yang berpikir kayak gini, mengkotak-kotakkan gitu loh. Yang kemudian yang paling juga sangat kentara adalah seolah-olah itu segala sesuatu dianggap Tuhan. Jadi ya, ketika ada wayang yang bentuknya menyerupai manusia dan lain-lain, itu nggak boleh karena itu kayak berhala. Dulu zaman Nabi, berhala-berhala itu dihancurkan. Nah, ini dia bedanya. Yang satu adalah medium menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat, sekedar medium, boneka, yang pada zaman Nabi memang berhala yang disembah. Sampai saat ini kan nggak ada orang yang nyembah wayang. Emang lo mau tunduk sama Petruk atau sujud sama Gareng? Kan nggak ada. Wayang cuma sebagai medium atau tokoh yang diciptakan untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa? Nah, ini yang penting. Pasti seorang dalang itu membawa pesan-pesan penting kepada penontonnya. Seorang satria harus bersikap jujur, tegas, berani misalnya. Orang yang melakukan kesalahan pasti ujung-ujungnya akan hancur. Orang yang melakukan kecurangan pasti ujung-ujungnya akan hancur. Kan itu yang kita petik dari cerita Ramayana, Mahabharata, Baratayuda. Kan itu yang kita petik. Pesannya sama seperti pesan agama. Jangan berbuat jahat. Kalau berbuat jahat nanti akan ada karmanya. Gitu loh. Tapi oleh orang kayak Khalid, dia nggak peduli dengan itu. Dia mengatakan wayang sama dengan berhala. Mungkin ya cara berpikirnya. Makanya dia bilang bahwa dalang itu harus bertobat dan wayang harus dimusnahkan. Yang juga menarik adalah dengan cara berpikir ini, akhirnya mereka selalu memusuhi budaya-budaya lokal. Nah, ciri inilah akhirnya menciptakan benturan-benturan. Lo pernah dengar kan, ada musisi nih yang tadinya hidupnya dari bermusik, tiba-tiba tobat dan mengharamkan musik. Gitu loh. Ada, itu kan bekas gitarisnya Noah, sekarang kayak gitu. Atau ada musisi-musisi lain yang kemudian mengharamkan musik. Ada juga ya yang kemudian menjadikan budaya-budaya lokal dianggap tidak Islami.
Kalau ada orang meninggal, kemudian ada perayaan, bukan perayaan, ada peringatan 7 hari, 100 hari, itu bukan budaya Islam. Seolah-olah memberikan doa kepada orang yang meninggal itu bukan budaya Islam, hanya karena mungkin saja mereka berasumsi dulu di zaman Nabi nggak ada tradisi seperti itu. Tetapi kalau orang tua kita meninggal, kita ingin mendoakan dan kita ingin mendistribusi rezeki kita dan pahalanya kita serahkan kepada orang tua kita, itu kan nggak ada masalah. Yang lucu, ini yang lebih lucu, seolah-olah pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan budaya Islam? Apa pakaian gamis itu budaya Islam? Atau budaya Arab? Apa orang yang celananya cingkrang itu budaya Islam? Atau salah tafsir terhadap sebuah hadis Nabi? Apa musik rebana? Itu Islam atau tidak? Atau ketupat lebaran? Itu kan bagian dari ekspresi kebudayaan kita untuk mencerap nilai-nilai agama. Jadi pada konteksnya agama mestinya menjadi ruh dari kebudayaan itu. Atau kalau ini adalah sebagai nilai-nilai baik, dia menjadi ruh kebudayaan agar ekspresi kebudayaannya baik. Bukan malah memberangus budaya itu sendiri, bukan malah memberangus benda-benda kebudayaan. Sebetulnya ya, kalau kita lihat kerusakan di dunia ini, kelompok-kelompok orang yang berpikir kaku, berpikir tekstual, berpikir sangat bahwa Islam itu harus bersih dari segala campur tangan budaya, itulah yang kemudian melahirkan beberapa kelompok-kelompok kekerasan. Lo perhatikan deh, kalau ISIS menguasai sebuah daerah, yang pertama dihancurin apa? Artefak kebudayaannya. Di Suriah itu banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan dihancurkan oleh ISIS. Pada saat Wahabi menguasai Saudi Arabia, yang pertama dihancurkan apa? Adalah makam-makam orang besar. Makam-makam keluarga Nabi dimusnahkan, dihancurkan sedemikian rupa. Sehingga kemudian kalau kita umroh atau haji, kita susah mau berziarah ke makam keluarga Nabi, makam para sahabat Nabi, ke makam orang-orang yang dulu berjasa pada perjuangan Islam. Seolah-olah sejarah ingin dilepaskan dari konteksnya sekarang atas nama agama. Tapi kan manusia nggak bisa hidup tanpa sejarah. Manusia yang tanpa sejarah atau masyarakat yang tidak terikat dengan sejarahnya adalah masyarakat yang kering, masyarakat yang nggak punya nilai, masyarakat yang kehilangan jati dirinya. Nah, inilah yang ingin dihancurkan oleh ISIS ketika mereka memasuki kelompok-kelompok masyarakat lain. Dan cara berpikir ini saya rasa mirip dengan cara berpikirnya Khalid Basalamah. Karena apa? Karena hampir semua teroris di dunia itu menggunakan cara berpikir Islam Wahabiyah. Nggak ada tuh teroris dari Imam Syafi'i, jarang, bahkan nggak ada. Atau teroris yang mengikuti madhab Ja'fari, jarang, nggak ada. Yang banyak adalah teroris yang mengikuti madhab Wahabi. Karena kaku, tekstual, sangat simbolis, dan mereka selalu memperjuangkan hal-hal yang simbolis. Dan satu hal yang paling penting, bahwa pada tahun 80-an Saudi itu keluarin dana besar-besaran untuk mengekspor pemahaman Wahabiyah. Gunanya apa? Untuk membodohi rakyat Indonesia. Sekarang ketika rakyat Indonesia udah ikut-ikutan bodoh, Saudi mau berubah, mau meninggalkan cara berpikir Wahabi. Jadi ini kan aneh. Dulu dia yang ekspor, ketika kita udah ikut-ikutan dia berubah. Sekarang Saudi membuka diri pada kebudayaan luar. Saudi membuka diri pada kehidupan yang lain. Perempuan-perempuan yang tadinya dikungkung di Saudi mulai dibebaskan. Kehidupan mulai terbuka. Karena apa? Karena mereka yakin, karena mereka melihat bahwa kalau mereka meneruskan cara berpikir seperti ini, mereka tinggal onggokan saja. Tidak ada negara yang kepingin masyarakatnya rusak hanya karena kebudayaannya dicerabut. Jadi, iya, Khalid Basalamah sudah minta maaf
karena statementnya tersebut. Tapi yang paling penting adalah kita cermati cara berpikirnya, kita cermati ideologi yang dibawanya. Jangan sampai terus-menerus agama dibentur-benturkan dengan kebiasaan masyarakat atau dengan budaya masyarakat, seperti statement bahwa wayang harus dimusnahkan. Jangan sampai agama dibentur-benturkan dengan keindonesiaan atau dengan negara Indonesia. Kita pernah ingat dong ketika Khalid Basalamah ditanya soal lagu Indonesia Raya dan dia nyaranin jangan dinyanyiin. Memang Khalid tidak menyuruh orang untuk berontak, orang untuk protes, tetapi dia mendistribusi pikiran yang bisa ditafsir atau bisa menggiring pada perbenturan yang sangat berbahaya. Saya ingat kalau saja dulu Wali Songo itu memperkenalkan Islam dengan cara Khalid Basalamah, saya yakin Islam tidak akan berkembang di Indonesia. Tetapi dulu Wali Songo adalah orang-orang yang arif. Dia tahu memperkenalkan agama itu lebih penting memperkenalkan esensinya, nilainya, kebaikannya, ketimbang memperkenalkan simbol-simbolnya. Makanya Wali Songo santai aja. Dia berdakwah menggunakan wayang, dia menjelaskan nasihat menggunakan wayang. Tokoh-tokoh wayang ini yang kemudian berikan nasihat kepada penontonnya. Bahkan saking Wali Songo tidak mau membenturkan kebudayaan, pada saat Idul Adha, waktu itu kan Indonesia banyak penganut Hindu. Bahkan Wali Songo melarang umat Islam untuk menyembelih sapi karena sapi dianggap hewan yang disucikan di umat Hindu. Sampai sekarang di Kudus itu kita kenal dengan soto Kudus, isinya daging kerbau. Itu karena Wali Songo tidak mentang-mentang sapi boleh, kemudian udah potong aja tanpa berpikir perasaan umat Hindu. Itu dijaga loh. Oleh karena itu Islam bisa berkembang, bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan kayak Khalid yang baru nongkrong sekarang tiba-tiba sudah mengharamkan wayang. Tapi mungkin menghalalkan kencing onta. Saya nggak tahu. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko.